Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Risha Nelly Rifah, CGP Angkatan 9 dari SDN Kanda 3, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 yang saya lakukan, yakni diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aan selaku wakil dari K3S Kecamatan Kandar, yang kami hormati Bapak Ibu guru perwakilan dari SD dan SDLB se-Kecamatan Kandar, serta yang terhormat Bapak Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri, baik Ibu Pristi dengan Bapak Wahyu yang berasal dari SDLB Kandar. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Tadi sudah saya buka. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Risha Nelly Rifah. Saya ada di Angkatan 9 dari SDN Kanda 3. Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya saya, mungkin teman-teman juga seperti itu merasa tidak ingin mengikuti kegiatan CGP karena takut bahwa nantinya akan mengganggu kegiatan di pembelajaran. Tetapi ternyata CGP sekarang tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya, di mana pelaksanaan pembelajarannya itu dilaksanakan di luar jam belajar, berarti sekitar jam 1 di Pawayunan Provinsi. Nah, kebetulan dengan CGP sendiri itu, Bapak Ibu, saya di sini kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah public speaking, berbicara di depan seperti ini. Biasanya tidak berani menjadi berani, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat, bertemu dengan Bapak Wahyu yang berada dari sekolah yang luar biasa, dan siswa yang dihadapi juga berbeda-beda. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman berkolaborasi. Istilahnya sekarang dari fasil kami PP ya, mengatakan bahwa sekarang itu tidak zamannya tidak ada zamannya untuk berkompetisi, tetapi saling berkolaborasi, saling bekerja sama dengan satu dengan yang lainnya. Jadi mari kita semua, Bapak Ibu guru, kita saling bekerja sama. Memang kita harus menunjukkan bahwa sekolah kita adalah baik, tetapi tidak ada salahnya kita saling berbagi dengan teman agar menjadikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini kami akan melaksanakan diseminasi. Mohon maaf, ini dipercepatkan, itu keliru nih. Nanti mungkin kalau penjenengan membahas status terus kemudian kok opo kok diseminasi gitu ya. Itu dari percetakannya yang keliru. Jadi diseminasi seharusnya seperti itu, yakni menyebarkan luas, intinya seperti itu. Di sini kami melakukan diseminasi budaya positif. Nanti di sini ada berbagai macam materi, akan kami bagi dengan bertiga, saya sendiri, kemudian Kristi dan juga Pak Wahyu. Oke. Ada istrinya Pak Wahyu, jangan itu ya, mohon maaf ya, ada istri, sudah koordinasi. Iya, coba. Iya.
Sudah. Oke, sudah ya. Sudah ya, sudah ditemukan ya. Sudah ditemukan ya. Nah, sekarang selanjutnya. Bukan urusanmu, semua adalah kontrolnya terjadi kepada diri kita. Itu berhubungan dengan ini. Terkadang di sini kita harus meluruskan sebuah hal yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang ya, muridku mau mengerak sendiri. Sebenarnya apakah kita yang mengontrol mereka? Bagaimana? Apakah kita yang mengontrol mereka? Tidak, teman-teman. Tetapi mereka memilih untuk dikontrol oleh kita sebagai gurunya. Jadi William Blazer itu mempunyai choice teori pilihan, di mana beliau itu meluruskan ilusi hal yang tidak sebenarnya yang sering kita percayai. Di antaranya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa segala penguatan yang kita berikan kepada anak bermanfaat. Kita menganggap bahwa kita itu makhluk yang paling sempurna. Ini badan. Terkadang walaupun tidak seperti itu, tetapi mau tidak mau apakah merasa seperti itu apa tidak kira-kira? Terkadang kita merasa bahwa kita itu berhak menuntut apapun yang dilakukan kepada anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kan, kita terkadang memaksa seperti itu. Mungkin alasannya kepada kira-kira kita sering memaksa kepada kira-kira kenapa ya bersusi ya? Dari menurut William Blazer ini ketika keempat hal ini adalah kurang tepat. Kalau menurut Bu Susi sendiri bagaimana? Karena seorang guru kadang merasa apa yang kita ajarkan itu benar bagi kita, tapi kadang belum tentu benar untuk anaknya, untuk baik untuk anak itu sendiri. Sama, berarti sama seperti choice theory ini ya. Terkadang kita sebagai orang yang dewasa bahwa berpendapat bahwa apa yang kita katakan itu adalah benar, walaupun kita tidak akan tahu bahwa dampak ke depannya. Karena yang kita ingin yang ingin kita raih bukan dampak jangka pendek, tetapi bagaimana menumbuhkan jangka yang agak panjang. Nanti akan disambung dengan penjelasan dari Bapak Wahyu maupun Bu Kristi. Selanjutnya Ibu. Nah, seperti ini. Bagaimana seseorang kita itu sebaiknya melakukan teori kontrol, yakni mari kita lihat perbedaannya. Kita menganggap bahwa semua kebutuhan peserta didik itu sama, padahal berbeda. Kadang mau tidak mau anak yang ini senangnya main, anak yang ini mudah diajak untuk bergerak, anak yang ini melakukan kegiatan seperti ini. Ternyata mereka itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal kita di sini saja loh berbeda, melihat gambarannya yang berbeda. Kemudian perilaku buruk kita anggap bahwa sebagai sebuah kesalahan. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, sehingga ketika anak nanti melakukan kesalahan, pasti kita tidak serta-merta nanti akan ada penjelasan kita berada di kontrol mana, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemberi rasa bersalah. Di sini kita akan harus menyadari di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus memahami anak tersebut itu tadi
latar belakang melakukan kejadian seperti itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Ini menurut teori seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling terendah. Kadang ini adalah disebut dengan motivasi eksternal. Terkadang anak itu kalau ketika ini, Bu, aku kok ada ingat, aku diapak nih. Nah, itu karena dia takut, kok mendapat hukuman gak, Bu? Dia melakukan sesuatu itu bukan dari dirinya, tetapi karena nanti aku takut apa tidak nyaman. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu memberikan hadiah penghargaan kepada anak itu kurang tepat. Ya, memberikan penghargaan kepada anak itu adalah kurang tepat. Karena kenapa? Karena ini masih membuat peserta didik menumbuhkan motivasi eksternalnya, motivasi di luar dia untuk melakukan sebuah kebaikan. Ini tadi kan budaya positif, jadi adalah berhubungan dengan kebaikan. Jadi ternyata dulu saya sekolah, dulu ketika saya mendapat pelajaran ada motivasi eksternal dan internal. Kita kan dua-duanya dibutuhkan. Ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa memberikan penghargaan itu bukanlah hal yang tepat karena akan menumbuhkan motivasi eksternal kepada anak. Yang harus kita tumbuhkan sebagai seorang pendidik adalah motivasi internalnya. Mumpung kita masih berada pada fase yang paling dasar. Jadi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi internal. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini, tidak karena aku tak buang sampah karena dilihat Bapak Ibu guru. Aku tak membuang sampah karena memang ini adalah motivasiku. Aku tidak membuli teman karena nanti kalau sama guru didenda. Tidak. Kita di sini tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal, walaupun tentu saja tahapan yang pertama dan yang kedua perlu kita lewati bersama. Selanjutnya monggo Bu Presti. Nah, ini dia. Kemarin saya juga baru tahu bahwa disiplin. Kalau disiplin itu kita berhubungan dengan apa ya Bapak Ibu? Waktu. Kebanyakan bahwa disiplin itu adalah waktu. Ternyata tidak. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi tidak serta-merta disiplin itu hanya mengenai waktu saja, okay? Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan di dalam pendidikan, maka syarat utamanya adalah siswa harus mempunyai disiplin yang kuat. Berarti rasa ingin belajar yang kuat, rasa ingin berubah yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yakni motivasi internal, bukan eksternal, ya. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
karena mereka mendasarkannya dari nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini yang barusan bunyi adalah kita itu terjadi bullying, ya kan? Untuk agar tidak mengantuk, saya yakin semuanya malah lebih muda daripada saya, sangat timur-timur. Sudah, saya juga melihat story-nya di SDN Bule sudah melakukan gerakan lagu No Bullying, ya. Jadi di sini mari kita bernyanyi bersama-sama dulu. Di sini teman, di sana teman, tetapi dengan gerakan, ya. Ya. Tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Semuanya, ayo yang semangat ya, Bapak Ibu. Kita bersemangat ya, karena bullying kita stop budaya yang jelek, kita memberikan budaya yang positif kepada anak. Kita juga dengan gerakan. Kan hanya story-nya sudah, saya yakin masih lebih timur sangat bagus dari memberikan itu. Jadi sudah tahu semuanya. Mari bersama 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, di sini apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sebuah nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, lepas dari agama apa, dari bangsa apa, latar belakang apa. Jadi sudah disepakati secara universal bahwa hal itu merupakan sebuah kebaikan, kebajikan. Nilai-nilai kebajikan juga merupakan payung besar di mana merupakan fondasi kita mengajarkan kepada anak untuk mereka berperilaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif, ya, sifat-sifat yang positif. Selain itu juga, di mana Dianelisen menyebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang atau diyakini oleh anak akan membuat mereka intrinsiknya, nilai dalam dirinya itu terbangun sehingga menggerakkan dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan, saya yakin di sekolah panjenengan semua sudah mulai menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang begitu luas, ya. Nilai-nilai kebajikan kalau menurut kita kurikulum merdeka, maka yang sebagai kita acuan yang ingin kita tumbuhkan yang sesuai dengan di pemerintah adalah kita menciptakan profil pelajar Pancasila. Yo, nyanyi lagi, semua ya sudah bisa, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Ini yang mau kita terapkan kepada anak-anak kita. Namun di sini kita bisa mempelajari bahwa selain dari program belajar Pancasila ini diambil dari beberapa nilai-nilai
kebajikan bisa dibesarkan nggak ya Bu Kristi ya? Nggak bisa, ya. Nilai-nilai kebajikan ini itu ada 6 yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kebajikan ini. Di sini ada yang namanya ini saya takut sama Bu Fitri ya kalau English seperti ini ya. The English. Udah seperti apa? Yang tadi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah tahu bagaimana Ketua Esa, kuliah, atau dan lain sebagainya. Kemudian adalah dari IBU Primary Years Program. Ini gimana? Saya juga tidak tahu tulis nih. Yuk Bu, engkau sama presentasi ini. Apa yang saya presentasikan ya? Bu sih tadi tugas ini, jadi saya cari-cari. Ternyata IBU Primary Years Program ini adalah program for children age 3 until 12 years old, berarti 3 sampai 12 years old. Di mana itu di sini itu develops mengembangkan ya, saya takut sama Bu Fitri ya. Develops young students, mengembangkan seorang pelajar yang muda itu menjadi sosok yang caring, care. Kita lebih berarti di sini budaya yang mau kita kembangkan adalah bagaimana menumbuhkan anak itu mempunyai rasa kemanusiaan. Ini yang sekarang memang benar kita tahu bahwa nantinya AI ya akan berkembang sangat besar. Maka yang bisa kita tanamkan sebagai apalagi kita sebagai guru sekolah dasar adalah bagaimana nilai-nilai dasar kemanusiaan. Jadi di sini dari IBO yang pertama adalah menunjukkan mengembangkan seseorang itu caringnya, pedulinya, empatinya kepada orang. Kemudian active participants, berarti anaknya itu kita ajak agar dia itu aktif untuk melakukan aksian in lifelong journey, in learning. Berarti sepanjang perjalanannya di dalam pendidikannya kita mengajak anak untuk ikut bagian di dalamnya. Ini menurut IBO ini ya. Sehingga di sini IBO ini gimana memfokuskan anak nantinya itu bisa become a world leader in future education. Berarti kita mengajak bahwa kalau nanti di guru penggerak itu ada peran guru penggerak di mana menumbuhkan student agency. Bagaimana menumbuhkan anak agar mereka bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kita di sini seperti kita kan sudah mengetahui bahwa kita nggak harus serta-merta terus membantu anak. Kita berusaha bagaimana mereka untuk mengembangkan mereka menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi fokus di deskripsinya IBO, ya ini tadi saya juga carinya di pagi tadi. Ini fokusnya di masa depannya, di mana mereka itu fokusnya mereka menjadi leader, pemimpin di masa depan, di mana kenapa seperti itu? Karena menurut IBO ini rapidly changing world, dunia itu sangat cepat untuk berubah. Jadi intinya di sini kita sebagai budaya musik kita dasarnya dari TK kemudian di SD, gimana menumbuhkan anak untuk dia bisa menjadi leadernya, salah satunya seperti itu, leadernya bagi mereka sendiri. Banyak sekali nilai di sini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, semua ada, semua hal-hal yang baik di dalam yang sudah disepakati bersama, itu seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitrika Fatikanium dari SDN Bina 1. Setelah mendengarkan paparan yang diberikan oleh Bu Ica, Pak Wahyu dan Bu Kristi, saya terbantu. Oh, bagaimana
bagaimana caranya membentuk watak siswa didik yang bermartabat di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas seperti ini. Dengan keyakinan kelas, siswa lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama karena siswa merasa tidak terpaksa untuk melakukannya. Dan dengan keyakinan kelas akan menciptakan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Karena di sini guru akan membantu siswa untuk membuat keyakinan kelas yang mereka buat di kelas dan berusaha mendisiplinkan siswa tanpa ada terpaksaan. Nah, inilah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas saya. Ini sangat membantu saya bagaimana membentuk mereka menjadi disiplin tanpa keterpaksaan. Demikian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya guru dari SDN Kanda 3. Kebetulan saya sebagai pemateri atau guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, hari ini hari yang sangat luar biasa. Saya memperoleh banyak ilmu dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh guru yang atau mentor yang luar biasa, yaitu Bu Risa, Bu Pristi, dan Pak Wahyu. Ya, dari hasil diseminasi budaya positif hari ini, ya, kita bisa belajar banyak sekali mengubah mindset kita, bagaimana istilahnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak-anak bisa dengan tulus mengikuti pelajaran, ya, dengan senang, tanpa takut ada hukuman, dan yang penting bahagia. Mereka melakukan semua pembelajaran dari dalam, sehingga mendapatkan goal atau target terbaik. Di sini, ya, di diseminasi ini tadi kita juga mengetahui, oh ternyata posisi guru itu kita masih dalam taraf teman atau mungkin pendukung atau manajer, ya. Di sini banyak sekali tadi dan memotivasi agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa menjadi manajer, di mana kita bisa menjadi teman dari siswa, kita bisa menjadi istilahnya menggerakkan anak agar muncul kesadaran diri dari anak untuk belajar dan berakhlak yang baik, murni dari diri pribadi anak itu sendiri. Alhamdulillah, luar biasa sekali tholabul ilmi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa saya terapkan di sekolah saya. Dan goalnya kita seperti di profil pelajar Pancasila, bagaimana kita bisa belajar atau mengadakan KBM dengan menyenangkan, ya, tapi tetap sesuai dengan tetap tercapai target-target yang ditentukan sesuai dengan tujuan pendidikan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa hari ini, luar biasa, banyak ilmu yang didapat, mengubah mindset kita, memotivasi agar kita lebih istilahnya kreatif lagi dalam meraih hati anak. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang itu kiblatnya bukan seperti kita zaman milenial dulu, anak-anak kiblatnya itu dari YouTube ataupun dari TikTok, ya, sehingga akhlaknya pun berbeda. Nah, ini hari ini ilmunya luar biasa sekali. Tetap semangat untuk guru Indonesia, ya. Kita go ciptakan generasi penerus yang berprestasi dan yang terlebih adalah berakhlakul karimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.